Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke om-om semua, hari ini saya akan sedikit share mengenai alat yang fungsinya untuk menaikkan tegangan di coil ya. Kita cek alatnya. Ini alatnya sudah saya bikin. Dia fungsinya untuk menegangkan untuk menaikkan tegangan input coil. Input coil tanpa mesin hidup sekitar 12 volt gitu ya. Kalau mesin dihidupkan sekitar 13 atau 13 lebih gitu. Nah, ini akan coba kita naikkan sampai sekitar 15 volt gitu, atau sampai 16 volt, tergantung keberanian kita gitu ya. Ini mobilnya Innova. Mobilnya Innova, mudah-mudahan bisa lebih irit dan bertenaga tentunya dengan alat ini, karena secara teori jika tegangan input coilnya tinggi, maka nanti listrik yang dihasilkan oleh coil akan lebih besar ya, akan lebih besar. Dengan listrik yang lebih besar, maka diharapkan pembakaran lebih sempurna. Dengan pembakaran yang lebih sempurna, diharapkan lebih bertenaga. Dengan lebih bertenaga, diharapkan juga lebih hemat bahan bakar gitu. Secara teori seperti itu. Nah, nanti alat ini di dalamnya ada komponen yang dia fungsinya untuk step up, untuk menaikkan tegangan dari 12 volt sampai tadi bisa sampai 15 volt, atau bahkan kalau mau bisa di setel sampai 24 volt gitu. Nah, ini alat yang sudah saya bikin seperti ini ya. Di sini saya lengkapi dengan nih voltmeter untuk memantau tegangan output dari alat ini atau tegangan input untuk coilnya. Nah, ini voltmeternya. Kemudian di sini saya lengkapi juga dengan saklar on off on. Nah, saklar on off on. Jadi ini bisa mode tegangannya dinaikkan, bisa mode tegangan standar itu, dan juga bisa mode off. Nah, ini jadi fungsinya seperti itu saklar ini. Jadi bisa mode standar, tegangan standar 12 volt, bisa mode tegangannya dinaikkan, atau bahkan bisa kita matikan. Artinya alat ini juga bisa sebagai pengaman, tinggal kita posisikan ke off, maka mesin tidak akan bisa dihidupkan seperti itu. Kemudian untuk kabelnya ada dua ya. Ini ini sekring ya, ini adaptor sekring. Nanti langsung kita colokan. Untuk Innova itu di sekring injeksi atau INJ, kode sekring INJ. Nanti tinggal kita colokan saja. Di sini juga sudah saya pasang pengaman sekringnya standar 15 ampere itu. Jadi insya Allah aman. Nanti pemasangannya sangat mudah. Ini kita colokan di sekring INJ. Sekring INJ nya kita pasangkan di sini gitu. Ini kemudian negatifnya kita pasangkan di sini. Nah, ini gitu ya. Jadi sangat mudah pemasangannya. Nah, nanti akan kita buktikan apakah alat ini bermanfaat atau tidak, atau efeknya seperti apa. Oke ya om, ini untuk sekring injeksinya, posisinya di sini INJ ini 15 ampere. Jadi dia sebagai pengaman, ini sekring ini, fuse ini sebagai pengaman arus yang menuju ke input dari coil. Nah, ini langsung nanti kita cek di posisi fuse nya secara langsung.
Ya, ini posisi fuse-nya ada di sini ya, fuse INC paling atas. Ya, nanti tinggal kita pasangkan saja ini ke rumah fuse yang ada di sini. Ya, kita pasangkan. Ya, ini sudah saya pasangkan seperti ini. Ya. Jangan kebalik ya. Jadi pentolannya di sini. Oke, langsung saja kita coba. Kita cek sini ya. Ini posisi di standar, tegangan standar. Nah, ini terbaca 12,2 volt tegangan standar ya. Kemudian kita coba hidupkan. Ketika mesin hidup, tegangannya naik jadi 13,7 volt ya, karena alternatornya bekerja, pengisiannya bekerja, sehingga dia tegangannya jadi 13,8 volt. Ini kita tunggu sampai mesin mencapai temperatur kerja ya. Ini temperaturnya belum naik, RPM nya masih 1000 gitu. Oke geng, ini mesin sudah mencapai temperatur kerja, RPM juga sudah turun. Nanti coba kita switch ya. Kita switch ke yang tegangannya kita naikkan. Nah, sini tegangannya 15,4 dengan 15,4. Kira-kira seperti apa RPM nya, naik atau turun ya? Kelihatannya naik RPM nya ya, RPM nya naik. Kita coba lakukan lagi switch ke standar. Nggak begitu jelas sih RPM nya naik dan turunnya. Kemudian coba kita gas ya, coba kita gas. Ini di yang standar dulu. Terasa ada yang kosong sih, naiknya lama. Coba kita switch. Saya hafalkan dulu untuk sensasi gasnya ya. Kita switch. Nah, ini sudah posisi agak beda sih dikit. Agak beda rasanya, jadi dia lebih ngisi, lebih mudah untuk naik RPM nya. Oke, nanti kita coba pakai alat ya. Saya coba pakai alat ya, kita pakai engine scanner biar lebih kita lebih tahu efek dari pemasangan alat ini atau fungsi dari alat ini, apakah berfungsi dengan baik ataukah tidak gitu ya. Selain tentunya kita nanti cek di jalan gitu ya, posisi jalan seperti apa, apakah lebih enak atau tidak. Baik, sebelum nanti kita cek pakai alat, pakai engine scanner, kita coba untuk yang off kan dulu ya, untuk pengamannya kita off kan. Coba. Nah, posisi di tengah, mesin mati, posisi off. Kita coba starter. Jika mesin tidak hidup ya, kita coba on kan.
Jadi ini sekaligus bisa berfungsi sebagai pengamannya. Seperti janji saya kemarin, kita akan lakukan scanning ya. Utamanya nanti kita akan lakukan pembacaan RPM dan injection time ya, menggunakan scan tool atau engine scanner untuk membuktikan apakah ada perubahan ketika kita switch dari input tegangan normal yaitu sekitar 13 dan kita switch, kita naikkan ke 15,4. apakah nanti RPM nya naik ataukah turun, kemudian nanti injection time nya tetap ataukah berubah. Oke, alatnya kita gunakan ini scanner dari launch, ini yang model bluetooth. Jadi perangkatnya seperti ini soketnya OBD 2, nanti kita pasangkan di DLC nya, ini bluetooth, nanti tersambung ke ini Android nya ya. Ini alat yang kita mau uji, kemarin sudah kita pasang, tapi kan karena kita tidak tahu efeknya, hanya kalau dipakai sih rasanya memang saya kira enak, tapi kita mau buktikan pakai alat, sementara kita tidak punya dyno test ya. Kita coba untuk ini dulu pakai engine scanner ya. Oke, kita pasangkan di sini untuk soket DLC nya pakai OBD 2, langsung kita pasangkan. Oh, ternyata oke, sampai ini nyala seperti ini ya. Kalau sudah, nanti kita on kan kunci kontaknya. Ya, baik, untuk bluetoothnya sudah saya pasangkan di DLC nya. Kemudian kita ke aplikasinya, ya, baik, untuk bluetoothnya sudah saya pasangkan di DLC. Kemudian langsung kita ke aplikasi. Ini aplikasinya X431 Pro. Kita coba ya, silo ya. Kemudian kalau sudah tampilan seperti ini, kita pilih yang Asia, kita pilih yang, kita cari Toyota. Nah ini, kemudian kalau sudah muncul seperti ini dan kita confirm ya, sedang menghubungkan bluetoothnya, mudah-mudahan terhubung. Melakukan komunikasi. Oke, ini sudah terhubung, tampilannya seperti ini. Kita pilih yang 16 pin, ucapan ya, komunikasi. Kita tunggu terhubung, kemudian kita otomatis. Nah, ini tidak ke detect ya mobilnya. Kita coba cari pakai yang manual ya. Kita pakai yang, kita coba NCP. Kan KDY ini 1 KD 2 KD, berarti ini engine yang diesel. Kita coba NNP itu NZ, dan juga NCZ seperti itu ya. Coba ini 1 TR, kita coba ya. Jadi mungkin bukan untuk Innova, tapi mirip-mirip gitu ya, mudah-mudahan bisa. Kita pakai yang sistem selection aja, pilih yang powertrain, pilih yang engine. Oke, kita tunggu.
Ya, kita coba untuk ada trouble atau tidak ya. Nah, ini ada trouble di primary coil, mungkin karena kebesaran tegangan ya, jadi terdeteksi trouble seperti itu. Ini current berarti masih bermasalah, ini keempat-empatnya masih bermasalah current ya. Coba kita switch ke tegangan standar. Coba lagi. Ternyata masih juga. Coba kita hapus. Oke, kita read lagi. Nah, ini sudah nggak ada masalah. Coba kita naikkan ya, barangkali tadi hanya karena dilepas saja koilnya. Kita coba naikkan. Kita read full kode. Oh, ternyata nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ternyata. Oke, kemudian kita baca data stream saja. Kita baca untuk data streamnya. Kita pakai yang all data saja, kita pakai yang manual. Kita mau baca pakai yang RPM aja, engine speed sama ignition volume. Coba ya, nih coba injection volume ya. Oke. Oke, kalau sudah itu aja, dua aja, kita confirm, kita baca ya. Terbaca RPM nya kisaran 690-an, 710, 700. Untuk injection volumenya 0,09, 0,10 ml. Ini pakai yang tegangan yang kita naikkan. Kemudian coba kalau kita switch ke tegangan standarnya. Oke. Untuk RPM-nya turun ya, RPM-nya turun, tidak sampai 700, dia di kisaran 680, 690. Nah, kemudian untuk injection volumenya, dia naik di 0,10, 0,11. Kalau tadi 0,9, 0,10. RPM-nya turun, kemudian injection volumenya malah naik ya ketika pakai tegangan yang kecil. Kita coba switch lagi untuk memastikan ya. Oke. Untuk RPM-nya 700 lebih, 700-an. Nah, ini 690, 700 segitu ya. Dia masih naik turun sih. Tuh. Kemudian untuk injection volumenya dia turun ya di 0,09, 0,10. Untuk RPM-nya hampir sama sih RPM-nya, cuma untuk ini injection volumenya dia turun. Oke, mungkin itu review kita tentang alat ini untuk menaikkan tegangan koil. Ternyata kalau kita baca dari sini harusnya lebih irit ya,
Oke, mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bagi yang ingin membuat bisa komunikasikan ke saya, atau lihat YouTube teman-teman yang lain juga sudah banyak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.